Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, beberapa tempat di dunia ini rupanya sudah lama dianggap misterius, bahkan terkutuk bagi kebanyakan orang. Begitupun dalam Islam, terdapat larangan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa tempat yang umatnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, tempat apa saja yang terkutuk dalam pandangan Islam? Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Tempat yang pertama adalah Madain Saleh Al-Ula. Al-Ula berada 300 km sebelah utara dari Madinah, Arab Saudi. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra, sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh. Al-Ula saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabate, berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Diriwayatkan ketika itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya melewati tempat ini dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Kemudian Rasulullah melarang para sahabat untuk tidak mengambil air, makan dan minum apapun itu dari daerah Al-Ula, kecuali hanya air dari sumur yang pernah menjadi tempat minum unta Nabi Saleh. Setelah itu Rasulullah kemudian bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh kanan dan kiri. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu beliau menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah tersebut. Dari riwayat tersebut kita dapat mengetahui alasan Nabi Muhammad SAW menjauhi tempat ini karena tempat tersebut berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Dikisahkan 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, peradaban kaum Tsamud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Tsamud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Syam, salah satu putra Nabi Nuh yang selamat saat banjir. Silsilahnya adalah Tsamud bin Abir, bin Iram, bin Syam, bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab Madain Saleh. Peradaban mereka berkembang, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Namun, kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa Tsamud mengalami kemerosotan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang nabi kepada kaum Tsamud. Nabi tersebut bernama Nabi Saleh. Namun, kaum Tsamud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka juga menyembelih unta betina milik Nabi Saleh. Allah kemudian menimpakan azab kepada kaum Tsamud berupa petir dengan suara yang menggelegar. Sambaran petir ini menghancurkan tempat tinggal kaum Tsamud. Penghancuran bangunan ini sampai tidak berbekas sama sekali. Setiap orang yang merasakan bencana tersebut mengalami kematian. Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan dagang yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula ini. Keengganan untuk berhenti tersebut selain peristiwa mengerikan kaum Tsamud, konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabate yang datang setelah kaum Tsamud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan. Tempat berikutnya adalah kota Iram. Kota Iram adalah salah satu kota yang didiami kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Iram merupakan sebuah kota yang berada di semenanjung Arab. Pemukiman kaum Ad terletak antara Amman dan Hadraul Maut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan perbukitan yang berpasir. Dalam Al-Quran disebutkan kota ini disebut sebagai Al-Imazi Dzatil Iram, artinya kota 1000 pilar. Ini mengacu pada teknologi dan arsitektur bangunan kaum Ad yang cukup canggih pada saat itu dan membangun pilar-pilar. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh yang merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar.
Mereka menyembah berhala bernama Syamad, Syamud, dan Huran. Pencapaian kaum Ad yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya membuat mereka sombong dan takabur. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad. Dalam buku Hayatul Qulub karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Majlisi dijelaskan, Shaddad adalah seorang putra dari Ad, membangun kota Zatul Imad di Arab. Kota ini merupakan mega proyek untuk menandingi surga. Mereka membangun gedung-gedung yang menakjubkan dengan teknologi yang tak tertandingi oleh peradaban lain di Jazirah Arab, bahkan di seluruh bumi. Sayangnya, mereka menolak seruan dakwah Nabi Hud sehingga Allah mendatangkan suara keras dari langit dan badai angin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari yang membuat mereka semua mati bergelimpangan. Demikianlah azab Allah kepada kaum yang ngotot tetap pada kemusyrikan dan sifat takabur yang sudah sedemikian hebatnya. Setelah kehancuran peradaban kaum Ad, kota Iram menjadi kota yang hilang selama berabad-abad. Orang-orang telah mengisahkan tentang Iram, harta karun, rahasia, dan legendanya. Pencarian untuk menemukan kota yang hilang di semenanjung Arab ini telah menarik sekelompok petualang, peneliti, dan pemburu harta karun terpilih dari seluruh penjuru bumi. Nicholas Clapp pada tahun 1990 menemukan bekas reruntuhan yang diyakini merupakan pilar-pilar dari menara yang dibangun kaum Ad. Sebagaimana Madain Saleh Al-Ula, kota Iram juga termasuk tempat yang dianjurkan untuk tidak dikunjungi umat Islam. Memang tidak ada dalil secara spesifik, namun hadis tentang pelarangan singgah ke Al-Ula juga menjadi landasan para ulama tentang larangan berkunjung ke tempat umat-umat masa silam lainnya yang diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Apalagi jika alasan berkunjung hanya karena ingin tahu, berwisata, atau sebatas mengambil gambar. Tempat berikutnya adalah Lembah Muhasir. Lembah Muhasir merupakan salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di tempat inilah Allah menghancurkan tentara Abraha dari Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Muhasir merupakan daerah di antara Mina dan Musdalifah. Muhasir diambil dari kata hasyir yang berarti lemah atau lumpuh. Menurut Ibnu Qayyim, dinamakan dengan Lembah Muhasir karena tentara gajah Raja Abraha tiba-tiba lumpuh dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah mengirim burung ababil untuk membinasakan tentara bergajah itu. Rasulullah SAW bersabda, seluruh Musdalifah merupakan tempat wukuf, tetapi hindarilah Muhasir. Oleh karena itu, dalam haji disunahkan untuk mempercepat jalan atau kendaraan ketika melewati lembah tersebut dalam perjalanan pulang dari Musdalifah ke Mina. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad ketika sampai di lembah Muhasir, beliau mempercepat sedikit lajunya. Sebagian masyarakat Arab mengatakan lembah Muhasir merupakan perkampungan setan, tempat terkutuk yang harus dihindari. Demikianlah tempat-tempat yang dilarang untuk dikunjungi kecuali untuk menangisi kerasnya azab Allah kepada umat-umat terdahulu, tempat yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat terkutuk. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari informasi tersebut. Wallahu a'lam bishawab.